Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di Andy Kristo Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 18 November 2024, teman-teman. Jadi kondisi dari Bitcoin hari ini diperdagangkan di kisaran level 90.000 something. Ya, pergerakan Bitcoin sedang menunggu closing time frame weekly-nya. Jadi memang ini adalah penantian menurut saya ya untuk akhir minggu seperti apa closingnya yang notabene sepertinya bakalan positif untuk pasar, begitu. Jadi kemudian kalau kita perhatikan juga dari, BTC dominance itu masih dalam posisi yang cukup tinggi, cuman udah mulai ada indikasi pelemahan. Semoga di weekly closingnya ini bisa closing di level-level saat ini ya, di 3.200-an something. Sebab kalau dia bisa closing di atas area 3.300 itu bakalan menjadi sentimen negatif untuk altcoin gitu. Jadi selama BTC dominance bisa maintain bergerak di bawah 3.200-an itu bisa menjadi sebuah good news, tanda BTC dominance akan berpeluang melemah. Ingat, baru tanda, belum kepastian. Karena kalau kita perhatikan secara pergerakan long termnya, BTC dominance ini masih dalam tren yang bullish banget. Kita lihat juga dari beberapa sentimen dari pasar hari ini membuat beberapa altcoin ya, rata-rata sih ini altcoin dari jaringan Solana di perdagangan kemarin itu mengalami rally. Ada BIM, ada Jupiter ya, Bong. Ya, itu beberapa meme token di jaringan Solana rally. Kemarin juga ada beberapa koin lain kayak Kaspa, OM, eh, Redium ya. Redium juga mengalami kenaikan dan mayoritas altcoin kelihatannya merah, teman, merah. Jadi bukan berarti bearish ya. Seperti teman-teman udah panik di pasar. Wah, ini kenapa marketnya turun? Kenapa beberapa altcoin turun? Jadi bukan bearish, ini cuma koreksi setelah kenaikan yang terjadi sebelumnya. Tuh, jadi kalau kita melihat menjelang weekend kemarin, beberapa altcoin itu mengalami kenaikan yang lumayan signifikan dan sudah sewajarnya jika koreksi terjadi di hari Minggu, apalagi kan momentum kemarin banyak investor yang ambil profit karena mereka juga liburan ya kan. Ya hari Minggu udah profit, kalau nggak ditarik ya nanti bisa dibawa turun oleh pasar gitu. Jadi mereka taking profit dan hanya sebagian aja mungkin yang masih hold barangnya gitu. Jadi hari Senin biasanya akan ada closing time frame weekly dan kecenderungan pasar akan kembali volatile. Perdagangan di market ETF itu akan kembali naik. Hedge fund yang sebelumnya libur di weekend akan kembali aktif. Jadi siap-siap aja volume perdagangannya akan kembali meningkat, teman-teman. Oke, dari beberapa sentimen pasar hari ini kita akan dapat sentimen dari European Central Bank, ada trade balance dan juga LIN ya dari ECB akan speech. Dari Amerika Serikat nggak terlalu gimana-gimana untuk sentimen hari Senin ini. Hari Senin bakalan murni ya, market lebih kepada inflow atau outflow yang akan datang dari pasar aja. Dari sentimen-sentimen makroekonomi sepertinya tidak akan terlalu berpengaruh. Dari beberapa berita, ini bukan berita terbaru, cuman berita ini akan memberikan impact secara long term. Senator Cynthia Lummis dikabarkan sudah mengajukan rancangan undang-undang Bitcoin Act of 2024 dan mengusulkan cadangan Bitcoin strategis Amerika Serikat. Jadi proposalnya secara resmi sudah diajukan kepada DPR untuk dibahas. Apakah nanti akan mendapatkan approval atau tidak? Nah, itu akan ada di tangan dari DPR dan juga Senat. Rancangan Undang-Undang Bitcoin tahun 2024 mengusulkan cadangan Bitcoin strategis Amerika Serikat untuk memperkuat dolar dan juga mempertahankan kepemimpinan dari kripto. Amerika Serikat berencana untuk mengakuisisi 1 juta Bitcoin dalam 5 tahun. Ini Bitcoinnya ini akan menjadi cadangan reserve untuk mereka. Itu. Jadi ini adalah rencana yang besar, tentu saja harus dibahas dan saya rasa kalau di-approve
maka potensial Bitcoin yang beredar akan semakin sedikit di pasar. 1 juta Bitcoin ini bakalan secara bertahap diakumulasi oleh Amerika Serikat. Jadi bakalan menjadi good point. Banyak yang bilang, oh iya kalau Amerika Serikat menjadikan Bitcoin sebagai cadangan mereka, itu berarti market akan dump dulu. Karena pemerintah Amerika Serikat pasti akan melakukan akumulasi ketika harganya turun. Ya mungkin benar, tapi ketika ada berita seperti ini, Amerika Serikat merupakan salah satu negara terbesar perekonomiannya. Pasti negara-negara lain nggak akan mau ketinggalan juga. Jadi berita akuisisi Amerika ini ya untuk 1 juta Bitcoin ini akan men-trigger negara-negara lain untuk melakukan hal yang sama. Itu. Jadi kontranya seperti itu. Memang mungkin pemerintah Amerika Serikat bakalan menunggu harga Bitcoin koreksi. Tapi apakah koreksi tersebut akan dibiarkan begitu saja oleh negara-negara lain? Ya, jadi investor besar juga pasti akan mulai mikir ya untuk jual Bitcoin dengan harga yang murah. Tapi biasanya di setiap siklus kenaikan Bitcoin memang pas selalu ada koreksi. Cuman masalahnya koreksinya apakah dalam banget atau tidak, tidak ada yang tahu pasti. Tuh, jadi saya rasa ini akan menjadi sentimen yang bullish jangka panjang untuk Bitcoin ketika memang undang-undang Bitcoin Act 2024 di-approve. Itu. Jadi ya itu sih. Jadi target mereka akan melakukan akumulasi cukup panjang dari 2025 sampai 2029 nanti. Kita akan menunggu. Kemudian dalam sebuah wawancara juga terkait dengan Department of Governance Efficiency ya atau DOGE yang dipimpin oleh Elon Musk sama Vivek Ramaswamy ya, di mana si Vivek ini mengungkapkan bahwa DOGE itu berencana untuk melakukan audit terkait dengan lembaga-lembaga yang mana tidak memberikan impact. Jadi agency are doing nothing, ya departemen yang tidak ada gunanya, artinya seperti itu. Di pemerintahan yang dibikin oleh Joe Biden sebelumnya itu bakalan dilebur, dihapus, teman-teman, guna untuk meningkatkan efisiensi, memastikan pajak yang digunakan oleh pemerintah Amerika Serikat benar-benar efisien. Nah, ini bisa menjadi sebuah good point nih, karena Amerika Serikat ini bakalan meningkatkan efisiensi mereka supaya jangan sampai banyak uang-uang ya yang terbuang seperti itu untuk membayar para petinggi-petinggi sebuah departemen yang tidak memberikan kontribusi apa-apa untuk negara. Jadi ini tentu saja juga akan menjalar ke beberapa institusi terkait dengan regulasi. Ya, especially regulasi-regulasi dari kripto juga. Jadi menurut saya ini bakalan menjadi cara yang bagus. Ya, artinya mengurangi jumlah departemen, mengurangi biaya kos, berarti mengurangi peraturan-peraturan yang ada. Gitu. Jadi peraturan, kebijakan, mungkin segala hal yang berhubungan juga sama birokrasi itu akan diperbaiki ya. Tuh, jadi semoga ini bisa menjadi good point sih untuk kedepannya, terutama untuk market kripto. Kemudian Robert F. Kennedy Jr. juga mengatakan bahwa Bitcoin dalam tesisnya ya, Bitcoin ini sebagai currency of freedom for middle class American. Jadi Bitcoin dianggap sebagai sebuah mata uang yang mana bisa memberikan kebebasan, khususnya kelas middle ya, kelas-kelas menengah. Kenapa? Karena banyak kan kalau teman-teman misalkan nonton di beberapa media, kelas menengah akan bubar, kelas menengah akan punah. Ya, karena kelas menengah ini dipajaki sangat tinggi, tapi tidak disupply dengan baik, tidak disupport dengan baik. Gitu. Sehingga kelas menengah ini either dia bakalan menjadi kelas atas atau dia justru malah turun ke kelas bawah. Gitu. Jadi saat ini Robert F. Kennedy melihat bahwa kondisi kelas menengah ini memang sedang dalam posisi yang cukup mengkhawatirkan. Seperti itu. Mereka dipajaki dengan tinggi tapi tidak disuplai dengan baik. Tidak disupport dengan baik ya sama pemerintah. Jadi pemerintah lebih banyak support rakyat miskin misalkan. Tapi
justru membebankan pajak lebih banyak kepada kelas menengah. Nah, Bitcoin dianggap sebagai salah satu aset yang bisa untuk mengatasi masalah-masalah terkait dengan inflasi, mata uang yang terus tergerus nilainya karena memang ada printing money dan juga hal-hal ya yang bikin harga valuasi dari mata uang turun sehingga ini bisa membuat punah kelas menengah tersebut, teman-teman. Jadi Robert Kennedy itu melihat bahwa ya Bitcoin adalah aset kelas yang terbaik saat ini yang bisa dilakukan, yang bisa dimiliki oleh middle class. Jadi dengan adanya tesis ini tentu saja research akan lebih masif dilakukan oleh banyak investor, calon investor baru sehingga bisa saja menjadi sebuah titik awal nih investor akan mulai beralih kepada Bitcoin. Itu kemudian dari berita yang lain datang dari Kyungju dari CryptoQuant ya. Dia melihat pasar saat ini sedang bullish. Bitcoin akan naik. Jadi prediksinya Bitcoin tampaknya akan berpeluang untuk masuk ke area 135.000. Ini dilihat dari sebuah matriks ya. Bitcoin prediction based on realized cap. Jadi dia melihat bahwa pergerakan Bitcoin akan berpeluang mencapai topnya di selling price kisaran 135.000 dengan floor price-nya itu di 26 ribuan. Jadi Bitcoin masih akan berpeluang bullish, semoga tercapai juga ya. Kemudian Bong. Nah, ini Bong kemarin rally lumayan bagus ya 22%. Dan ini karena ada spekulasi terkait dengan Bong yang berencana untuk melakukan burning. Jadi Bong kemarin rally diikuti dengan beberapa altcoin juga ya, altcoin dan mungkin beberapa meme token juga. Ini dikabarkan karena mereka berencana untuk mengurangi pasokan supply, di mana Bong ini berencana untuk burning tokennya menjadi salah satu solusi yang akan mereka lakukan. Jadi akan ada 1 triliun token yang bakalan di burn di bulan Desember dan harga Bong sudah mengalami rally per hari kemarin. Di good point. Fear and Greed Index menunjukkan kita dalam posisi extreme fear. Market masih FOMO ya, dan ini merupakan sebuah level-level tertinggi dari fear and greed-nya. Waspada karena ketika market greedy seringkali dimanfaatkan untuk beberapa pihak mengambil profit. Itu teman-teman. Jadi secara sentimen news nggak terlalu gimana-gimana. Hari ini kita melihat pergerakan dari Bitcoin ongoing untuk mendapatkan closingnya. Semoga sih Bitcoin bisa bertahan di kisaran 90.000 ini, teman-teman. Secara teknikal aku melihat di time frame daily bakalan sangat bagus. Sementara di time frame weekly juga mengindikasikan hal yang serupa. Dari time frame daily, kita melihat pergerakan Bitcoin masih lumayan oke. Belum ada indikasi tentang pembalikan arah. Artinya pergerakan Bitcoin sekarang memang masih dalam tren bullish. Tapi masalahnya apakah bullish ini bakalan terus naik? Tentu saja tidak. Pasti akan ada koreksi-koreksi yang berpeluang terjadi pada Bitcoin. Secara volume perdagangan di weekend kemarin dan juga hari Sabtu sebenarnya perdagangannya sudah turun. Ya, smart money masih cukup oke di Bitcoin, mengindikasikan tren kemungkinan masih akan berlanjut dalam fase bullish. Secara pergerakan, Bitcoin juga belum mendapatkan dump yang signifikan. Bitcoin masih seperti dipertahankan di kisaran level 90.000. Jadi belum ada aksi yang sangat agresif dari investor untuk melakukan penjualan. Gitu. Jadi sementara sih pergerakannya masih bagus. Secara time frame 4 jam, pergerakan Bitcoin disupport oleh volume yang kecil di weekend kemarin. Tapi syukurnya belum terlalu terjadi dump. Namun, kalau kita lihat dari smart money ini semakin ada penurunan. Ya, sepertinya menjelang closing ini masih akan berpeluang untuk berada di range antara 90.000 sampai dengan 87 ribuan untuk Bitcoin. Teman-teman waspada aja Bitcoin kalau dia bisa koreksi ke area-area tersebut. Tapi menurut saya ini adalah fase yang wajar di mana Bitcoin bergerak masih cenderung konsolidasi. Ini adalah konsolidasi yang bakalan berpeluang terjadi pada Bitcoin setelah impulsif rally yang terjadi sebelumnya. Tuh.
Jadi kalau dari saya sih ini adalah hal yang sangat-sangat wajar. BTC Dominance, terindikasi ada kemungkinan melemah. Kita sudah bahas di video kemarin ya, ada potensial dead cat bounce dari pergerakannya dan sekarang akan mengarah ke fase koreksi. Semoga ini adalah momentum terbaik untuk BTC Dominance bisa melanjutkan tahap koreksinya. Harapannya seperti itu. Karena kalau kita lihat dari pergerakan smart money, BTC Dominance sudah turun, sehingga aliran-aliran dana udah mulai masuk ke banyak altcoin. Jadi menurut saya sebuah good point ya. Good good point lah untuk apa namanya? Untuk pergerakan altcoin gitu. Jadi sementara banyak altcoin yang masih merah karena memang ada taking profit yang dilakukan oleh whales di perdagangan weekly kemarin, di perdagangan weekend kemarin. Dan hari Senin ini kemungkinan market akan kembali volatile. Semoga marketnya bisa dibawa naik lagi, guys. Ya itu Bitcoin, BTC Dominance, peluang turun, dan teman-teman juga jangan lupa ada dolar yang masih akan berpeluang menguat. Teman-teman harus kalian waspadai ya, indeks dolar sementara ini sepertinya masih dalam fase yang cukup kuat untuk rally, cuman dia udah mendekati area resistance. Masih ada kemungkinan rally naik, tapi sepertinya nggak akan lama lagi sih, indeks dolar akan kembali lanjut koreksi. Kalau kita lihat secara pergerakan indeks dolar ini bergerak flat sideways. Ada yang mengatakan bahwa ketika Donald Trump naik, dolar akan kecenderungan turun atau stabil lah at least. Karena supaya bisa mendukung ekspor dari negara Amerika Serikat ke depannya. Tapi kalau kita melihat secara realita, dolar ini masih sangat strong. Ya, masih sangat strong dan kita sedang menunggu tahap koreksi lanjutan. Gold juga kemarin sudah mengalami koreksi, jadi menurut saya harus waspada sih, karena kemungkinan akan ada retracement dulu atau kenaikan jangka pendek pada harga gold yang mungkin akan mempengaruhi juga untuk market altcoin gitu. Jadi untuk jangka pendek karena minggu ini bakalan tidak terlalu ada sentimen yang gimana-gimana, mungkin saja pergerakan Bitcoin akan cenderung stabil, sideways, flat, ya atau mungkin beberapa altcoin yang memang belum sempat mendapatkan movement kenaikan itu bisa jadi mendapatkan momentum. Dari banyak altcoin aku perhatikan sementara banyak yang masih belum bangkit ya. Yang belum bangkit itu kayak Manta belum bangkit, terus Fed AI juga belum bangkit, Algorand kemarin udah rally, WLD juga belum terlalu gimana-gimana. Solana ini udah mulai tren bullish sih. Solana trennya bagus dan kemungkinan masih akan lanjut bullish. Terus XRP kemarin udah sentuh 1,2 dolar tapi sekarang di 1 dolar. Litecoin juga kemarin udah sempat rally ya. Ya itu sih, sekarang sudah semakin sedikit altcoin yang masih under value. Dan saya rasa teman-teman harus lebih banyak screening ya. Banyak altcoin yang sudah rally, tapi yang belum rally ini karena mungkin sentimennya belum terlalu kuat aja. Oke, itu aja paling buat kondisi dari pasar. Jadi at the end, hati-hati. Kita nunggu closing time frame weekly aja seperti apa. Kalau Bitcoin bisa dipertahankan di kisaran 90.000, maka trennya bagus, positif untuk pasar. Kita mungkin akan melihat pergerakan Bitcoin cenderung sideways atau ya bisa dibilang bergerak flat secara jangka pendek karena memang harus ada akumulasi ya. Harus ada fase cooling down. Ya, sebab dari beberapa indikator greedy banget pasar, jadi cooling down adalah sesuatu yang wajar untuk market. Tapi secara jangka menengah, trennya masih bakalan bullish. Itu. Cuman ekspektasi saya sih BTC Dominance yang turun akan membuat altcoin mendapatkan momentumnya dalam beberapa hari ke depan. Semoga seperti itu. Jadi gitu aja buat update kali ini, semoga bisa bermanfaat. Kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat teman-teman bisa berdiskusi di sini, bisa sharing informasi. Ya, buat yang pengen join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian, akhir kata saya Andre, makasih.